Dan tentang masalah jin, ya, seluruh ulama sepakat. Jin itu adalah makhluk Allah yang hidup di dimensi yang berbeda dengan kita. Tidak ada satu orang manusia pun yang mampu melihat wujud aslinya jin atas kehendak dia. Aku mau lihat jin, aku mau terawat jin, itu nggak ada. Tapi kalau Allah yang memerintahkan malaikat jin untuk mendatangi manusia, mendatangi nabi-nabi, mendatangi para sahabat, mendatangi wali-wali Allah, mendatangi orang-orang soleh yang hidup zaman sekarang, itu pasti bisa. Tapi itu pun bukan datang dengan wujud aslinya. Paham ya? Bahkan ketika Rasulullah SAW berdialog dengan iblis, dengan malaikat, itu para sahabat menyaksikan. Tidak tahu kalau yang datang itu malaikat. Dan kecuali setelah Nabi menjelaskan setelah dia pergi. Jadi kalau hari ini ada orang yang mengaku melihat jin dalam wujud aslinya, inilah orang yang perlu dipertanyakan syahadatnya. Karena kemungkinan besar dia sedang berdusta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana min ahlil khair fi kulli waqtin wa hinin wa la taj'alna minal khasirin, ya. Yattabi'unal abatil wa yash'uruna bi annana minal falihin. Semoga Allah tidak menjadikan kita orang-orang yang rugi, mengikuti hal-hal yang buruk, yang sesat, tetapi merasa baik. Itu celaka sekali. Orang kalau sudah merasa dirinya jahat lalu disangsi, ya walaupun berat tapi setidaknya sakitnya ya sakit disangsi aja. Berbeda dengan orang yang merasa benar, merasa mengikuti yang baik, tiba-tiba boncos. Satu sisi ekspektasi kita mendapatkan balasan itu hilang, itu kekecewaan luar biasa. Ditambah kita harus terima konsekuensi atas kesalahan kita. Karena jalan yang kita ambil salah, kita disiksa. Waliyadzubillah. Maka Al-Quran menggambarkan, ya, al-akhsaruna a'mala, orang yang paling merugi itu siapa? Dolla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Bukan hanya sesat, sudah sesat tapi dia merasanya benar. Ini susah sekali, ya. Ini doa saja. Kemudian menanggapi apa yang disampaikan oleh Ustadz Dery Sulaiman ini, ya. Ucapannya itu kan ihtimal, bercabang-cabang, ya. Kalau dia bilang ijma seluruh ulama bahwa manusia tidak bisa melihat jin kecuali dalam bentuk aslinya, seluruh manusia ya termasuk para nabi, ya itu keliru. Keliru, tidak pernah ada ijma seperti itu, ya. Nabi Muhammad melihat jin wujud aslinya ya pernah. Nabi Sulaiman melihat jin wujud aslinya ya pernah. Bahkan ulama masih berbeda pendapat, bukan hanya nabi yang bisa melihat jin wujud aslinya. Dulu teman-teman Nabi Sulaiman juga ada yang pernah melihat jin dalam wujud aslinya. Ya ini ikhtilaf lah, ya. Jangan sedikit-sedikit ijma, ya. Enggak. Artinya apalagi mengatakan bahwa Nabi tidak pernah bisa melihat malaikat kecuali dalam wujud yang sudah menyerupakan sesuatu, bukan aslinya. Tidak mungkin seperti itu, ya. Tidak mungkin. Hatta Imam Syafi'i ketika menolak orang yang mengatakan melihat jin dalam bentuk aslinya, ya. Dalam bentuk aslinya ini adalah tafsirannya Ibnu Hajar, ya. Jadi ini yang kita pakai, ya. Kata Imam Syafi'i masih mengecualikan kecuali Nabi, illa ayyakuna nabiyan. Tetapi kalau Pak Dery ini merasa ijma itu, ya sekali lagi bicara konteks agama itu hati-hati dan baguslah kalau disampaikan dasarnya gitu, ya. Jangan sepotong-sepotong begitu, karena kalau kita ngomong ijma seolah-olah orang yang tidak setuju dengan itu dianggap ingkar ijma, ya kan, bahaya sekali. Jadi kamu baca tafsir manapun itu mesti ulama berbeda-beda pendapat. Bahwa bahkan Imam Al-Baghawi mengatakan bahwa bukan hanya Nabi yang bisa melihat jin dalam bentuk aslinya, ya. Ada yang lain. Kalau yang menurut Pak Dery ini yang ijma adalah tidak bisa melihat jin kecuali atas kehendak Allah, ya iya, semua pun tidak bisa terjadi kalau Allah tidak berkehendak. Jangankan melihat jin, melihat bini, melihat anak, melihat rumah, melihat apapun kalau Allah tidak menghendaki tidak akan bisa. Ya tetapi masa seperti itu, maksudnya kalau seperti itu kan aneh, ya. Tidak perlulah kita bawa-bawa atas kehendak Allah atau bukan kalau hanya melihat dalam konteks seperti itu, ya. Kemudian ada yang agak mengganggu sekali ketika dia bilang bahwa Imam Syafi'i atau ada ulama yang mengatakan orang yang mengaku melihat jin itu ditolak syahadatnya. Wah, ya syahadat ini, ya inilah pentingnya kita hati-hati berbicara. Kalau mengucapkan ditolak syahadatnya, artinya kan dianggap keluar dari Islam. Saya ulangi lagi. Kalau bahasanya kami tolak syahadatnya, itu berarti syahadat. Syahadat bahasa kita apa sih? Kan syahadatain ini maksudnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti kan itu.
Kalau ini lalu dianggap ucapan Imam Syafi'i menolak syahadatnya orang yang mengklaim melihat jin, wah kacau itu ya, kacau ya. Berarti tidak akrab dengan hasanah bagaimana ulama menggunakan bahasa, kan begitu. Imam Syafi'i itu mengatakan man za'ama annahu ra'al jinna radatna syahadatahu illa ayyakuna nabiyan. Jadi kalau mau kita bahasa Indonesia kan harus pas ya. Orang yang mengaku melihat jin ya, kemudian kita pakai tafsirannya Ibnu Hajar dalam bentuk aslinya, maka kami tolak syahadahnya, bukan syahadat. Kenapa? Karena kalau syahadat kita tahunya ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau syahadah itu adalah kesaksiannya, atau kalau dalam fikih bicara kita tolak syahadatnya, orang ini kita anggap tidak layak untuk menjadi saksi. Kalau dia seorang muslim, dia seorang akil, seorang baligh, berarti dia tidak melengkapi satu syarat, yaitu adalah. Ya, berarti ini dianggap orang yang tidak jujur, kan begitu. Karena mesti orang itu pembohong. Kenapa? Karena memang yang dipilih oleh Imam Syafi'i tidak mungkin bisa melihat jin kalau bukan nabi, kan begitu. Sehingga kalau kamu mengatakan melihat jin, oh berarti kamu pembohong, terbukti sebagai orang yang suka bohong. Terlihat sekali dia pembohong, maka tidak bisa menjadi saksi, karena saksi ini menentukan hak seseorang. Jadi harus orang yang betul-betul clear, punya kredibilitas. Nah ini baru pas kajiannya ya. Jadi itu nggak ada kajian dengan akidah ditolak syahadat. Karena kalau ditolak syahadat itu seolah-olah kafir. Nggak begitu ya. Nggak ada urusannya kamu mau mengaku pernah melihat jin dengan asli atau nggak, lalu kamu ditolak syahadatnya artinya keluar dari Islam, bukan. Tapi kamu tidak dianggap layak untuk menjadi saksi. Saksi apapun ya. Jadi kalau fikih itu bicara syahadah, entah syahadah dalam pengadilan, syahadah dalam pernikahan, syahadah dalam persaksian, transaksi, ya. Syahadah dalam pencatatan sebuah tadayun atau hutang piutang. Jadi begitu ya. Mari kita itu berbahasa hati-hati. Karena kadang-kadang ada orang yang tiba-tiba menjadi rujukan banyak orang gitu ya. Khawatirnya nanti keluar narasi-narasi, oh ini kok mengaku melihat jin, kafir dia, sudah keluar dari Islam. Kenapa? Sudah ditolak syahadatnya. Imam Syafi'i yang mengatakan menolak syahadatnya. Bukan syahadat Pak, tetapi persaksiannya ya. Jadi carilah bahasa yang tidak membuat orang itu terjebak kepada memahami yang keliru ya. Karena kalau kita sudah kait-kaitkan ini dengan syahadat, seolah-olah ini berkaitan dengan akidah dan kafir ya. Kami batalkan syahadatnya. Oh syahadat kamu batal. Berarti apa? Berarti kamu ini sudah tidak Islam. Kalau kamu mati tidak boleh saya doakan. Tidak boleh saya sholati, kan berat. Persoalannya berat. Tapi kalau cuman saya tolak kesaksian kamu, berarti kalau saya mau ada urusan kamu tidak akan bisa menjadi saksi. Kenapa? Karena kamu sudah tidak punya kredibilitas. Ya. Kalau seorang muslim sudah, akil baligh sudah, berarti poinnya adalah dia diadalahnya. Dia sudah tercatat sebagai orang yang tidak adalah, sebagai pendusta atau sebagai orang fasik ya. Banyak celah-celah di mana seseorang itu tidak layak untuk menjadi saksi. Artinya kalau ada sebuah case ya, lalu dia sebagai saksinya, maka kita sudah tolak. Begitu Pak ya. Ya saya tidak menyalahkan Ustadz Dery. Saya hanya menyampaikan kalau difahami seperti yang saya jelaskan tadi, itu syahadat adalah syahadat berkaitan dengan akidah, berarti salah. Bukan itu maksudnya. Syahadah di situ adalah kesaksian. Nah, berkaitan dengan kredibilitas atau integritas. Ya. Kemudian kalau soal Nabi bisa melihat jin, ya Nabi bisa melihat jin dengan aslinya, pernah. Ya. Jin ifrit ya. Pernah melihat malaikat dalam bentuk aslinya, ya pernah. Nabi Sulaiman aja pernah. Ya. Jadi semoga kita mengikuti sesuatu yang benar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.